Hai teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi di channel Melanesia Freedive. Kita bakal kembali buat tips for freediving. Beberapa hal-hal penting yang menurut saya sih kayaknya berguna buat teman-teman semua yang ada di sana. Buat teman-teman subscriber Melanesia Freedive kayaknya, atau teman-teman pecinta freediving kayaknya zaman sekarang wajib untuk kayaknya kacamata mengganggu. Gini aja, kayaknya berguna buat kalian semua ya. Jadi ini ada hubungannya dengan instruktur freediving di Indonesia. Nah, kenapa harus saya bahas soal instruktur freediving di Indonesia? Karena belakangan ini ya, beberapa tahun terakhir ini kan banyak instruktur akhirnya banyak bermunculan. Untuk semua agensi sudah ada di Indonesia. Sebagian besar agensi freediving itu sudah ada di Indonesia, dan berbeda dengan mungkin 5 atau 6 atau 10 tahun yang lalu di zamannya Jason, Let's Freedive dan lain-lain. Itu mungkin tidak seperti sekarang ya mungkin. Nah, positifnya sih banyak, karena akhirnya teman-teman jadi punya banyak pilihan untuk belajar, dan banyak lagi yang lain lah positifnya. Salah satu yang menurut saya paling bagus adalah akhirnya ada beberapa orang freediver yang punya guru, yang punya instruktur lebih dari satu orang, bahkan mungkin ada yang lebih dari 2 orang, dan itu sangat-sangat positif buat kita secara individu, buat muridnya secara individu. Karena misalnya dia belajar sama saya beginner, dia belajar sama instruktur lain untuk advance, mungkin dia belajar sama instruktur lain untuk yang level masternya, dan menurut saya itu sangat positif untuk kasus banyaknya instruktur yang muncul di Indonesia zaman sekarang. Cuman akhirnya ada negatifnya juga. Nah, ini yang saya pengen bukan negatif sih sebenarnya, ada masalah dengan banyaknya bermunculan instruktur di Indonesia ini. Yang saya mau bahas di sini adalah hanya saran buat teman-teman yang mau tersertified, cara atau tips untuk memilih instrukturnya kalian ini legal apa enggak. Kemudian karena banyak kasus kan, dia ini instruktur apa bukan ya? Iya, mungkin dia bisa aja bilang ya saya instruktur, tapi buktinya mana gitu kan? Karena ya banyak kasus mereka aja nggak paham bahwa dia ini sebenarnya instruktur apa bukan. Yang ngajar, tapi apakah dia sudah tersertified sebagai seorang instruktur apa belum? Nah, itu yang kita belum tahu. Nah, saya coba kasih tahu caranya atau sedikit tips buat kalian tidak terjebak, tidak tertipu. Nah, simple. Jadi secara prosedur sudah seharusnya seorang instruktur itu bakal mempresentasikan dirinya di dalam kelas. Ada. Kalau kami di AIDA ada satu slide untuk memperkenalkan bahwa saya instruktur bla 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 dan bla. Namanya kita jualan, kita harus memberitahukan orang. Selain jualan ya juga kita menginformasikan sesuatu yang menurut saya itu penting, oke? Kalau misalnya, tapi zaman sekarang saya pun juga sudah tidak terlalu sering untuk mempresentasikan bahwa oke, saya instruktur, saya ada di level ini dan lain-lain. Metodenya sudah berubah. Biasanya itu saya malah masukin kalau di AIDA itu ada satu slide yang menjelaskan tentang program edukasi yang ada di AIDA, termasuk instruktur juga semua ada di situ. Nah, saya jelasin mulai dari AIDA 1, 2, 3, 4 specialty course dan level-level instruktur, dan nanti terakhir saya bilang saya ada di level yang ini misalnya. Kurang lebih kayak begitu. Jadi menurut saya seorang instruktur butuh untuk menginformasikan itu di dalam kelas, karena anak-anak ini kan ada yang tahu, ada yang nggak tahu, ada yang mau tahu, dan ada yang memang betul-betul nggak mau tahu sama sekali. Nah,
Kalau misalnya ketemu sama instruktur yang tidak menginformasikan sesuatu, tidak menginformasikan hal itu, ya 50-50 lah menurut saya. Itu haknya mereka. Saya pun juga kadang menginformasikan, kadang juga tidak. Tapi kalau misalnya kalian mau cari tahu sendiri, itu gampang banget, gampang banget. Misalnya ini si A, kalau di AIDA atau di mungkin agensi lain juga mereka punya website sendiri ya, sistem database-nya mereka pun juga ada. Itu kalian bisa searching saja di situ, cari tahu ini instrukturnya dia ada nggak di situ. Kayak kalau AIDA kan jelas, kita tinggal masuk di websitenya AIDA Internasional, masuk ke situ, nanti kalian coba klik yang paling ujung itu ada organization, masuk di situ, atau kalian cari saja instruktur, nanti kemudian kalian klik tulis negaranya di mana. Nah, habis itu kalian klik apply, nanti muncul tuh semua di situ nama-nama instruktur yang ada di Indonesia. Mau dia warga negara asing atau warga negara Indonesia yang sementara bekerja di Indonesia, selama dia instruktur, dia akan masuk namanya di situ. Oke, jadi tidak perlu berdebat, tidak perlu bertanya-tanya lagi bahwa dia itu instruktur apa bukan ya. Pokoknya kalau namanya sudah ada di situ, jelas dia sah dan bisa mensertified kalian sebagai freediver. Nah, bagaimana kasusnya kalau dia sebenarnya instruktur? Saya tahu loh dia instruktur, tapi namanya nggak ada di situ. Nah, kalau kami di AIDA memang dia terbagi jadi instruktur yang aktif dan instruktur yang non aktif. Akhirnya non aktifnya dia itu bisa jadi kayak misalnya dia nggak renewal tahunannya, dia renewal statusnya dia tiap tahun, atau mungkin ada beberapa syarat syarat administrasi yang mungkin dia belum selesaikan. Intinya itu akan di renew per tahun untuk aktif terus. Artinya perbedaan aktif dan tidak aktif ini sebenarnya hanya di masalah dia bisa mencertified dan tidak. Kalau yang non aktif ya jelas dia nggak bisa mencertified orang, tapi kalau mau belajar sama dia boleh-boleh aja, belajar aja tapi nggak dapat sertifikasi. Dan yang aktif ya jelas bisa mencertified kalian semua. Kalau di AIDA kayak begitu. Kalau di agensi lain seharusnya ada, pure apnea juga ada, apnea total harusnya juga ada, SSI malah saya lebih yakin kalau ada. Kalian bisa Molchanov malah ada. Jadi sudah tidak harus susah bertanya-tanya, kalian bakal ngomong sini ngomong sana, jadinya kan nggak enak. Cari sendiri, buka internet, handphone, laptop, buka internet, cari. Kalau namanya ada di situ berarti dia instruktur, tapi kalau bukan, saya kembalikan ke teman-teman. Oke, yang penting jangan berkelahi hanya gara-gara status instrukturmu. Kemudian ada beberapa instruktur juga yang istilahnya masih sementara on the way untuk membereskan beberapa persyaratan dan lain-lain. Mungkin pun sudah membereskan, tapi mungkin masih punya jam terbang yang kurang. Nah, itu pun teman-teman harus banyak-banyak mengerti, karena kasih mereka kesempatan untuk explore lebih, kasih kesempatan mereka untuk cari jam terbang. Kalaupun misalnya ada kesalahan, ada kekeliruan, didiskusikan. Jangan jadi kebiasaan menjelek-jelekan instruktur lain ke instruktur yang lain. Nah, itu salah. Kalau kalian ada yang kayak begitu dan ngomongnya ke saya, jangan harap kalian juga bisa ikut kelas sama saya. No. Oke, kurang lebih kayak begitu ya teman-teman. Ini video sangat singkat tapi saya rasa sangat membantu buat teman-teman yang sementara proses cari-cari kelas, cari-cari sekolah untuk belajar freediving. Carilah sekolah yang benar, carilah instruktur yang memang kalian rasanya nyaman, kalian rasanya suka, dan kalian mempertimbangkan masalah waktu, masalah domisilinya kalian dan segala macamnya. Jangan main langsung ikut saja, bayar dan nanti ujung-ujungnya kalian juga yang repot. Dibicarakan semua di awal, semuanya jelas, baru kalian join. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya semuanya dapat informasinya. Oke ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.